ternyata enggak sih. Udah tahu ada orang di sini. Gimana sih Mbak ini? Aku di sini menjaga harga diri karena aku orang terpandang. Nggak mungkin lah aku sampai mau ngemis-ngemis minta maaf sama orang seperti kamu. Nggak level banget deh. Akhirnya sampai juga nih di tempat Pak Agung. Tapi kayaknya aku harus cari Pak Agung ke dalam deh. Karena kan nggak mungkin juga Pak Agung ada di sekitar sini kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Pak Agung itu ternyata orang yang baik. Dia mau membantu temennya yang sedang kesusahan akibat dipecat. Ya gara-gara mungkin juga kerjanya nggak jelas. Ya atau bisa jadi teman Pak Agung itu bisa difitnah sama temennya. Aku juga nggak tahu alasan yang sebenarnya kenapa teman Pak Agung bisa dipecat dari pekerjaan sebelumnya. Padahal kan Pak Agung bilang bahwa temennya itu ya kerjanya bagus. Dia juga punya pendidikan yang tinggi. Ya status pekerjaannya juga dulunya sebagai manajer. Tapi kenapa bisa ya dia sampai dipecat dan sampai minta tolong sama Pak Agung untuk dicarikan pekerjaan? Ya tapi untungnya teman Pak Agung menemukan orang yang tepat untuk cari bantuan. Karena saya yakin kalau Pak Agung itu mampu membantu temennya dengan dia minta tolong sama aku. Dengan kebaikan Pak Agung, aku pasti bakal pastikan kalau teman Pak Agung akan aku jadikan sebagai manajer di kantor aku. Ya hitung-hitung juga manajer aku yang lama, dia kayaknya mau resign deh. Karena dia kan mau menikah. Ya, daripada aku harus repot-repot untuk cari gantinya, ini Pak Agung udah ada nawarin sama aku. Mungkin ini rezeki juga buat teman Pak Agung. Karena aku yakin dengan melihat kerja keras Pak Agung, aku yakin kalau teman Pak Agung juga memiliki mental yang kuat seperti Pak Agung. Jadi aku nggak perlu repot-repot buat ngajarin dia, karena dia juga punya pengalaman kan sebelumnya. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Niat aku sama Pak Agung untuk membantu orang tersebut bisa dilaksanakan ya dengan mulus. Aku juga bakalan ngasih surprise buat teman Pak Agung. Dia nggak perlu repot-repot buat cari kerja di tempat lain. Karena aku yakin kerja dia pasti oke. Karena perusahaan sebelumnya juga perusahaan yang bukan ya perusahaan rendahan kan. Jadi aku yakin dia mampu bekerja di kantor aku, dan aku yakin dia mampu mengembangkan kantor aku menjadi lebih baik. Atau aku coba telepon Pak Agung kali ya. Ya, mungkin dia ada di dalam. Kenapa Pak Agung nggak angkat ya? Aku coba sekali lagi ah. Aku juga bingung nih kemana. Mana tempatnya luas banget lagi. Gak diangkat juga. Ya udahlah. Atau mending aku coba cari kesana aja ya. Sambil ya aku menikmati suasana di sini. Karena kayaknya kalau di sekitar rumah aku jarang banget deh ada ya suasana seperti ini. Aku juga pengen keliling-keliling nih sembari nunggu teman Pak Agung. Kesana aja kali ya. Nah, Pak Agung. Bu Sinta udah datang? Iya Pak, baru aja saya mau nyamperin Pak Agung ke dalam, tapi nggak sengaja ketemu di sini. Ya saya dari ini Bu, dari taman di sana Bu. Oh gitu. Di belakang. Oke teman Pak Agung udah siap, udah datang? Katanya dia udah OTW Bu, tapi ini masih belum nyampe Bu. Saya tungguin dari tadi Bu. Oke nggak apa-apa, tapi udah Pak Agung sampaikan kan kalau hari ini saya bisa ngadain pertemuan sama dia. Iya Bu, sudah saya sampaikan Bu. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak juga sama Pak Agung. Ya karena mungkin atas dasar dari kebaikan Pak Agung untuk membantu temannya, ya memberikan peluang saya juga untuk mencarikan pengganti manajer yang lama Pak. Karena Pak Agung juga sempat bilang kan sama saya kalau teman Pak Agung tersebut ya kerjanya baik
Dan mungkin saya juga belum paham nih kenapa ya waktu itu teman dari Pak Agung sempat dipecat. Kalau nggak salah Pak Agung pernah bilang sama saya dia itu kerjanya baik. Iya, Tapi Bu, kenapa benar, Bu. sempat dipecat ya Pak? Kalau masalah itu teman saya nggak cerita, Bu. Jadi saya nanya terus teman saya nggak bilang, Bu. Jadi ya saya biarin, Bu. Saya nggak maksakan, Bu. Nggak maksa juga, Bu. Cuman kalau masalah kerja dia sportif banget, Bu, dan juga bagus banget, Bu, kinerjanya, Bu. Ya, kalau saya udah dengar hal seperti itu sama Pak Agung, saya yakin kalau apa yang Pak Agung sampaikan sama saya itu benar adanya, Pak. Dan saya juga melihat dari kondisi Pak Agung. Karena Pak Agung orangnya baik, Pak Agung juga kerjanya hebat dan bagus. Saya yakin teman-teman di sekeliling Pak Agung kerjanya juga melebihi dari Pak Agung. Dan kenapa saya bilang sama Pak Agung bahwa saya akan terima teman Pak Agung untuk bekerja di kantor saya sebagai manajer, ya karena saya melihat teman Pak Agung itu sepertinya layak dan cocok untuk bekerja di kantor saya. Karena mungkin sebelumnya dia bekerja di kantor yang bukan kantor biasa kan Pak? Iya benar, Bu. Ya, terlepas dari masalah apapun yang dia alami karena dia dipecat dari kantor tersebut, saya nggak peduli Pak. Karena kalau Pak Agung udah nunjukin sama saya, berarti orang itu layak untuk bekerja di kantor saya. Dan saya berharap kalau orang tersebut ya mampu bekerja seperti Pak Agung. Ya, Bu, saya juga terima kasih sama Bu Sinta. Semoga aja teman saya ini cocok dengan Bu Sinta. Ya, mudah-mudahan lah Pak. Tapi Pak Agung udah kasih tahu jamnya kan, karena bentar lagi saya juga masih ada urusan lain Pak. Nanti biar saya ketemu sama teman Pak Agung, kelar kita ngobrol, besok dia bisa langsung kerja kok Pak. Langsung kerja, Bu? Iya, karena saya yakin Pak, dia juga udah punya skill, dia juga ya udah punya pengalaman. Jadi saya nggak perlu capek-capek buat ngelihat sikap dia seperti apa kan Pak. Ya benar, Bu. Ya, Bu, semoga aja teman saya nggak ngecewain Bu Sinta. Kan saya yang malu sama Bu Sinta, Bu. Saya yakin kok kalau teman Pak Agung nggak bakal ngecewain saya. Amin, Bu. Tapi saya juga harus make sure sama Pak Agung kalau ya sikap dia juga harus baik, dia juga harus memiliki attitude. Kalau seandainya dia dipecat, mungkin gara-gara sikap dia atau hal lain yang mungkin ya ada merugikan diri dia sendiri, Pak Agung harus kasih tahu dia kalau dia harus berubah semenjak bisa bekerja di kantor saya. Ya, kalau masalah sopan santun, saya jamin deh, Bu. Teman saya sopan banget orangnya, Bu. Oke, saya berharap juga begitu. Ya udah kalau gitu, Pak Agung bisa minta tolong siapin berkas untuk besok nggak? Jadi Iya. Pak Agung nanti siapin dulu, sembari saya nunggu teman Pak Agung. Saya boleh keliling-keliling sekitar sini. Kayaknya saya belum pernah deh datang ke sini. Iya. Suasananya juga enak. Boleh banget, Bu. Di sini lokasinya luas juga kok, Bu. Bu Sinta Hey. bisa keliling di daerah sini. Kenapa nggak dari dulu Pak Agung ngasih tahu ada tempat seindah ini Pak? Kan saya bisa main-main ke sini, atau enggak saya bisa ngadain meeting ya di tempat ini, bisa juga kan? Ya, takutnya lokasi di sini nggak cocok sama Bu Sinta. Soalnya Bu Sinta kan biasanya kalau meeting di hotel-hotel kayak gitu, Bu. Kayak juga sih, tapi kayaknya ini bisa jadi referensi baru deh Pak buat saya. Soal itu biar kita bisa bahas nanti. Tapi sekarang saya minta tolong Pak Agung buat siapin dulu ya berkasnya. Oke, baik, Sembari Bu. saya nunggu teman Pak Agung juga. Oke, baik, Bu. Oke, ya udah kalau gitu saya boleh keliling ke sana. Boleh, Bu. Oke, makasih ya Pak. Ya udah, sama-sama, Bu. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya sama kamu, karena keadaan aku sekarang kan sudah nggak punya pekerjaan, tapi kamu masih tetap stay mau menerima segala keadaan aku yang sekarang, sayang. Iya sayang, aku juga mau minta tolong kamu ya. Kamu kan sekarang udah gak punya kerjaan kayak gini. Sekarang kamu mau ngelamar kerjaan lagi. Ya semoga kerjaan kamu yang sekarang lebih dari yang kemarin, gajinya lebih besar dari kemarin ya. Iya, pasti kalau itu aku juga nggak mau nanti kamu itu kecewa dari aku ngasih uang per bulan sama kamu nanti malah berkurang kalau misal ya gaji aku lebih rendah daripada yang kemarin. Ya iyalah,
kamu tuh kan tahu sendiri kan, kebutuhan aku banyak sekali. Kayak skincare, beli baju, beli tas. Kamu kan tahu. Iya, aku paham kok. Jadi aku sekarang mau ketemu dulu sama teman aku. Jadi kamu bisa nunggu di motor kan, nggak apa-apa? Tapi jangan lama-lama ya, panas soalnya. Iya, aku cuma mau ngomongin masalah pekerjaan kok. Aku nggak mau ngomongin yang lain-lain. Tenang, ya kamu hanya bisa apa ya, nge-support aku aja. Aku nggak minta yang lain kok dari kamu. Intinya sayang, kamu siap. doain aku, nge-support aku, dan supaya aku bisa bekerja lagi, punya pekerjaan, nggak pengangguran. Kalau aku sudah punya pekerjaan nanti kan enak. Kamu butuh apa, aku bisa ngasih. Iya dong. Iya, aku juga apa ya, minta maaf sama kamu, masih belum bisa ngasih kebahagiaan lebih. Karena ya namanya takdir kan nggak ada yang tahu. Sekarang aja aku dipecat kayak gini, kita kan nggak tahu. Untung aja aku punya temen yang bisa diandelin. Jadi aku minta tolong sama dia. Aku berharap supaya temen aku ini bisa ngebantu aku. Iya sayang, kamu semangat ya daftar apa kerjanya. Iya. Tapi kamu jangan cerita sama teman-teman kamu dulu. Soalnya ya gak enak kan. Minggu depan kan kita mau ngumpul. Kalau misal aku masih tetap pengangguran kayak gini, kamu malu sendiri nanti. Masa kamu mau punya pacar yang pengangguran? Kan Iya sih. enggak ya. Ya udah, aku minta tolong sama kamu, jangan cerita sama siapapun. Cukup kita berdua aja. Pokoknya ya nanti kamu bakalan bahagia deh sama aku. Aku janji setelah aku punya pekerjaan ini, aku bakal segera ngelamar kamu biar kita nggak cuman sekedar pacaran aja. Beneran ya, janji ya? Ya aku janji. Oke. Ya udah, kalau gitu aku mau temuin teman aku dulu. Soalnya ini kan aku yang butuh. Kalau misal dia yang nunggu nanti, aku dikiranya nggak tepat waktu lah, orangnya nggak disiplin kayak gitu. Iya, Kamu sayang. nunggu di sini aja nggak apa-apa. Aku sebentar, Oke, mungkin oke. sekitar ya 15 menit sampai 30 menitan lah. Ya udah, aku tunggu di sini aja. Di sini ya. Iya sayang. Gimana ya, Pak Agung? Mar, Selamat pagi Pak Agung. kamu kok telat? Barusan bos aku nanya kamu. Oh, bos Pak Agung sudah datang ke sini juga. Ya sudah sampai di sini, Mar. Sebelumnya aku mau minta maaf sama Pak Agung. Aku ada kendala barusan. Waktu perjalanan mau ke sini, ban depan aku bocor Pak Agung. Jadi aku agak telat sekitar 15 menitan untuk datang ke sini. Ya nggak apa-apa sih, untung bos aku baik banget. Ya dia bisa ngertiin. Jadinya nggak apa-apa, kayaknya bos aku nggak marah deh. Cuman nanya kamu doang barusan. Terus Pak Agung ngasih tahu bahwa aku ini sebelumnya pernah bekerja terus dipecat. Kalau masalah itu aku udah jelasin sama Bu Sinta. Cuman kamu kan nggak bilang alasan kamu dipecat kenapa. Ya, cuman ya nggak Iya, apa-apa lah, aku nggak mau tahu juga tentang itu kok. Yang penting kamu nanti semisal kerja sama bos aku, ya intinya cocok sama bos aku, ya kamu harus sportif dalam pekerjaan. Kamu harus jujur, nggak boleh ya apa korupsi kayak gitu, Mar. Baik Pak Agung, saya akan menjaga itu semua. Saya sudah kecewa Pak Agung. Kemarin saya membuat kesalahan, pada akhirnya saya fatal kayak gini. Saya dipecat dari pekerjaan sampai saya pengangguran. Dan untungnya aku kenal sama Pak Agung yang bisa apa ya, yang bisa saya mintai tolong. Dan saya juga banyak berterima kasih sama Pak Agung karena Pak Agung ini adalah orang yang bakal ngebantu karir saya untuk kedepannya. Ya, saya juga minta tolong sama kamu, Mar. Intinya kamu jangan sampai ngecewain aku. Soalnya aku nggak pernah ini ke bos aku. Ya nggak pernah ngecewain bos aku. Intinya kamu jangan sampai ngecewain aku. Nantinya aku yang malu sama bos aku. Baiklah Pak Agung, saya di sini akan menjaga nama baik Pak Agung. Saya juga akan berusaha semaksimal mungkin ikut serta membangun tempat perusahaan yang akan saya mau bekerja ini Pak Agung. Syukurlah kalau gitu. Nanti misal kamu
ketemu sama bos aku, kamu nggak usah canggung, Mar. Kamu ya biasa aja. Soalnya bos aku baik banget kok. Iya Pak Agung, saya bisa melihat dari anak buahnya aja. Contohnya nih Pak Agung sekarang, kayaknya Pak Agung kerjanya santai-santai aja tapi serius gitu. Kalau boleh tahu nanti, ini saya kan masih belum tahu nih, saya mau ditempatkan di kantor yang mana. Saya dengar sih kayaknya Pak Agung punya banyak ini ya, kantor cabang maksudnya. Ya kalau masalah kantor cabang itu banyak, cuman ya nanti yang nentuin Bu Sinta, Mar. Oh, langsung Tapi- bosnya sendiri ya? Ya tapi kata Bu Sinta, kamu kayaknya langsung ditaruh di manajer nih, Mar. Soalnya kamu kan dulu yang kerja di kantor sebagai manajer kan? Iya Pak Agung, apa enggak melalui tahap-tahap dulu Pak Agung, dari yang bawah sampai ke tahap yang atas? Kalau misal nanti saya langsung ditempatkan di jabatan yang tinggi, apa yang lain bakal menerima Pak? Udah deh, Mar, soalnya kamu kan udah pengalaman ya di manajer, jadi Bu Sinta sudah yakin sama kamu. Tadi bilang sama aku kalau kamu bakalan bisa kok. Ya udah kalau gitu, saya banyak terima kasih sama Pak Agung ya. Mungkin saya harus menemui bos Pak Agung di sebelah mana? Ya udah, kamu coba cari bos aku di daerah sana aja, soalnya aku masih disuruh siapin berkas-berkas sama bos. Oh gitu, berarti bos Pak Agung lagi keliling-keliling di Ya, daerah benar. taman sini. Benar. Ya udah kalau gitu Pak Agung, saya mau cari bos Pak Agung dulu. Ya udah, lanjut. Saya mau siapin berkas dulu. Baik Pak Agung. Terima kasih ya Pak Agung. Oke, Mar. Lama banget sih Sumar ini. Aku sampai bosan nunggunya. Mana nih tadi? Jalan aja deh. Handphone aku. Aduh, au. Mbak punya mata enggak sih? Udah tahu ada orang di sini. Gimana sih Mbak ini? Yang nabrak itu kamu. Ya kamu nggak lihat. Gimana sih? Bentar deh. Harusnya kamu minta maaf sama saya, bukan malah marah-marah. Ya malah kamu yang nabrak aku. Kamu nggak lihat ada orang di sini? Gini deh, saya nggak punya urusan sama kamu. Cuman tadi saya kesel karena kamu yang nabrak saya, kamu nggak minta maaf sama saya. Ya enggak lah, ngapain aku minta maaf? Awang mbaknya yang nabrak aku, gimana sih? Sombong banget sih kamu. Emang kamu siapa sih? Sampai kamu ngata-ngatain saya kayak gitu? Kamu pengen tahu aku siapa? Aku aduin ya ke pacar aku. Pacar kamu? Ya Pacar iyalah. kamu aja aku nggak kenal, sama kamu aja aku nggak kenal. Emang kamu nggak tahu pacar aku siapa? Pacar aku itu bos yang terkenal. Saya juga nggak peduli pacar kamu siapa. Kenapa? Juga siapa? Ini lo nabrak aku. Kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Mas sorry ya, yang nabrak itu cewek ini. Ya nggak mungkin, pacar aku nggak bakalan salah. Yang jelas Ngaku kamu. aja deh. Oh ternyata kamu pacarnya. Iya aku pacarnya. Gini ya, tadi kita saling bertabrakan, tapi dia malah marah-marah sama saya. Bukannya bantu saya, bukannya minta maaf sama saya, tapi pacar kamu ini malah marah-marah sama saya. Ya wajar kalau dia marah-marah sama kamu. Jangan-jangan kamu yang jalan nggak ngeliat. Kamu beneran nggak apa-apa sayang? Enggak apa-apa sayang. Asal kamu tahu ya, aku di sini orang terpandang. Kamu jangan macam-macam sama aku. Mau kamu berurusan sama aku? Hah? Aku bisa ngelakuin aja apa aja yang bakal aku lakukan sama kamu kalau kamu berani macam-macam sama aku. Aku itu nggak niat macem-macem sama kalian berdua. Cuman kita tadi nggak sengaja tabrakan aja. Dia nggak mau minta maaf sama aku. Ngapain minta maaf? Iya karena kamu salah. Bukannya kamu yang nabrak aku. Kamu nggak lihat lah ada orang di sini. Aduh udahlah. Kayaknya pacar sama kamu juga sama aja. Harusnya kamu sebagai pacar didik dong pacar kamu. Minta maaf kalau emang dia salah. Kamu kok marah-marah sama aku? Oh, jangan-jangan kamu cuman modus ya? Hah? Menabrakkan diri karena pacar dia tahu bahwa aku ini orang banyak uang. Jadi kamu nanti ujung-ujungnya mau minta uang gitu. Aduh. Kerja dong. Kalau kamu pengen dapat uang, kamu harus kerja. Jangan pakai modus nabrak-nabrak kayak gini. Nggak jelas. Kerjaan kamu itu apa ya? Aduh. Nggak etis aja. Hah? Iya kan? Aku tahu. Tujuan wanita zaman sekarang itu emang seperti itu modusnya, ya. Seolah-olah dia salah, ujung-ujungnya pasti minta uang. Udah lah ya. Bener kan? Kamu terlalu banyak omong. Dari tadi kamu membanggakan diri kamu sendiri. Memangnya kamu itu siapa? Sampai-sampai kamu bukannya menyuruh pacar kamu minta maaf karena dia udah salah, tapi kamu malah menyalahkan orang lain yang udah jatuh. Enggak. Sampai kapanpun, pacar aku nggak pernah ya bakal minta maaf sama orang seperti kamu.
Karena aku Aduh. tahu di sini emang bisa kelihatan siapa yang hanya pura-pura dan siapa yang benar di sini. Pura-pura kamu bilang. Iya, kamu pura-pura aja. Emang kamu tadi lihat aku jatuh beneran? Aku Emang emang nggak ngelihat, cuman dari cara kamu ya ngomong, cara kamu berpenampilan seperti ini. Aduh, yang harusnya bilang kayak gitu itu aku. Dari cara kamu ngedidik pacar kamu aja nggak becus. Gimana nanti kamu akan jadi imam dari pacar kamu? Itu urusan aku. Kamu nggak perlu ngurusin hidup orang lain. Mending urus aja diri kamu sendiri tuh. Aku emang nggak perlu ngurusin hidup orang lain. Tapi orang kayak kalian berdua harus aku urusin. Biar nanti kedepannya nggak ada orang-orang licik seperti kalian berdua. Enak aja orang dibilang licik. Jangan-jangan kamu yang licik. Sayang, udah. Kamu kalau misal ada uang kecil 2.000, 5.000 kamu kasihkan aja. Kasihan nih, kayaknya dia butuh uang sampai-sampai menabrakkan diri kayak gitu. Maksud kamu aku pengemis? Iya, iya kan? Kurang ajar ya kamu ya. Kamu ini laki-laki. Apa pantas seorang laki-laki ngomong kayak gitu sama perempuan? Ya, wajar-wajar aja. Kenapa emangnya? Aduh, Udah kamu terus terang aja kalau kamu itu butuh uang, ya bilang, nggak usah bikin kesalahan kayak gini. udahlah ya. Aku nggak punya banyak waktu untuk mengurusin orang-orang seperti kalian. Aku cuman pengen peringatin aja sama kamu, Mbak. Mungkin kamu bisa cari pacar yang jauh lebih baik dari pacar kamu yang sekarang ini. Karena kalau udah semasa pacaran aja pacar kamu nggak bisa ngedidik kamu dengan benar, gimana nanti ke depannya? Mending kamu pikir-pikir dulu deh. Lagian juga gayanya juga ya nggak kelihatan kalau gaya orang kaya. Saya ngeremehin dia. Udah, mau dia ngomong aku bukan orang kaya itu urusan dia sendiri. Mungkin dia ngasih tahu, ngasih motivasi ke kamu, mungkin dia iri. Soalnya dia kan sendirian di sini nggak punya Iya. pacar. Dia mungkin pengen punya pacar ya yang cakep seperti aku, berduit, banyak uang, iya kan? Kamu pede banget ya. Meskipun kamu cakep, kamu berduit, banyak uang dan tampilan kamu oke, tapi sikap kamu rendahan kayak gini, siapa juga yang mau? Kamu udah nggak punya attitude. Apa yang mau dibanggakan sama kamu? Aku bangga dengan apa yang aku milikin saat ini tanpa aku harus ngemis-ngemis sama orang lain. Mas, Ya, nggak kayak kamu. Mas, kita emang nggak saling kenal, tapi saya masih berbaik hati untuk ngasih peringatan sama kamu. Kalau lain kali, kamu jangan terlalu sombong sama orang yang baru kamu kenal. Karena belum tentu kamu itu lebih tinggi dari orang tersebut. Jadi saya cuma pengen peringatkan kamu agar kamu lebih rendah hati sama orang-orang. Bukan cuma orang yang baru dikenal, tapi semua orang. Jadi kamu bisa menghargai orang lain pun bisa menghargai kamu. Sudah? Hah? Sudah ngomongnya? Tanpa harus dikasih tahu sama kamu, aku bisa ya memperbaiki diri sendiri. Memperbaiki diri sendiri dengan cara seperti ini. Kamu di depan pacar kamu aja nggak mau. Kamu buat ngajarin pacar kamu caranya minta maaf dengan baik. Kamu malah ngata-ngatain orang kayak gini. Ya Itu udah. cara yang baik menurut kamu. Aku di sini menjaga harga diri karena aku orang terpandang. Nggak mungkin lah aku sampai mau ngemis-ngemis minta maaf sama orang seperti kamu. Nggak level banget deh. Udahlah, Emang apa? kamu pikir orang terpandang nggak perlu minta maaf? nggak perlu. Karena orang banyak duit ya, punya segalanya, itu nggak pantas kalau misal ngemis-ngemis sama orang seperti kamu. Nggak semua orang yang berduit itu bisa bayar orang dengan uang juga. Kamu nggak boleh kayak gitu caranya. Terus harus gimana? Hah? Kamu dari tadi banyak omong, udah terus terang aja, to the point. Sebenarnya tujuan kamu apa? Tujuan aku nggak ada apa-apa kok di sini. Aku cuma tadi nggak sengaja kita berdua bertabrakan, tapi ternyata ya orang yang aku temui nggak punya attitude kayak pacar kamu, termasuk kamu juga. Jadi saya nggak punya banyak waktu. Saya kesini ada urusan. Jadi kalau memang ya sikap kamu nggak bisa dirubah, itu urusan kamu. Kalau gitu aku pergi dulu. Nggak bisa. Kamu nggak boleh pergi dari sini. Karena kamu sudah bikin salah sama pacar aku. Jadi aku mau kasih perhitungan sama kamu. Gini. Aku mau ngasih pelajaran sama kamu. Kamu ini kan kotor nih. Kamu nyapu aja dulu taman ini, semuanya. Mar, maksud kamu apa? Bentar-bentar Bu Sinta. Orang ini dia sudah bikin salah sama pacar aku, Pak Agung. Terus aku tahu kalau orang ini modus. Dia itu cari kesalahan, terus dengan cara begitu dia nanti minta uang sama aku. Kamu masih belum kerja sama Bu Sinta, siapa kamu udah seperti itu, Mar? Tunggu Pak Agung. Pak Agung kenal sama mereka berdua?
Jadi gini Bu, sebenarnya yang saya bilang ke Bu Sinta kalau teman saya mau kerja, ya dia Bu, Umar Bu. Jadi dia teman saya Bu. Oh, jadi kamu orangnya. Orang yang Pak Agung bilang kalau dia memiliki sikap yang baik, pengalaman kerja yang baik, dan semua yang Pak Agung omongin, ternyata orangnya kamu. Kayaknya Pak Agung salah deh Pak, ngomong seperti itu sama saya. Karena apa yang udah Pak Agung omongin sama saya, dengan apa yang udah terjadi sama saya tadi, kayaknya berbanding terbalik Pak. Saya maaf Bu. Nah, kamu gimana sih? Aku udah ceritain kamu sama Bu Sinta kalau kamu orangnya baik. Terus Aku beneran nggak tahu kalau ini adalah bos Kak. Kalaupun kamu nggak tahu aku bos yang bakal jadi bos kamu juga, harusnya kamu nggak perlu bersikap seperti itu. Bu, saya minta maaf Bu. Tolonglah Bu. Mungkin perilaku saya kurang enak tadi Bu, tapi saya bisa baik kok Bu. Untuk kedepannya saya akan membenah diri. Saya akan mencoba untuk jadi orang yang bisa menghargai orang di bawah saya Bu. Ya, untungnya kejadian ini berlangsung hari ini Pak. Jadi saya tahu dan saya bisa memutuskan hari ini juga kalau kamu nggak perlu kerja di tempat saya. Bu, janganlah Bu, jangan kayak gitu. Mbak, maafin, lepas tangan saya. Kamu juga, Maaf ya. kamu tadi udah ngata-ngatain saya. Kamu juga nggak mau minta maaf sama saya. Kamu bangga-banggain pacar kamu yang kata kamu pacar kamu itu iya orang kaya. Tapi ternyata kamu dengar baik-baik, pacar kamu ini mau kerja sama saya. Jadi kamu nggak pantas bersikap seperti itu sama saya. Yang pantas kamu itu minta maaf sama saya, mengakui kesalahan kamu sendiri. Sekarang kalian nggak perlu capek-capek buat kerja sama aku, karena mungkin di luaran sana masih banyak banget yang pengen ngajakin kalian bekerja sebagai tukang sapu mungkin, karena sikap seperti kamu nggak pantas untuk jadi manajer di kantor saya. Jadi saya mohon kamu angkat kaki dari tempat ini sebelum saya laporin kamu ke polisi. Udah, angkat kaki dari sini. udah pergi. Pak Agung, saya minta maaf Pak. Saya nggak bisa membantu Pak Agung dengan sikap teman Pak Agung seperti ini. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Saya juga minta maaf sama Bu Sinta atas perilaku mereka berdua Bu. Soalnya mereka di depan saya sopan banget Bu. Ya, Jadi saya nggak tahu di belakang saya sikapnya seperti itu Bu. ya mungkin itu juga bukan salah Pak Agung Pak. Ya, dia kan butuh sama Pak Agung. Otomatis dia juga akan bersikap baik sama Pak Agung. Otomatis juga dia akan melakukan segala cara agar terlihat baik juga di depan Pak Agung. Tapi ternyata di belakang Pak Agung dan tanpa sepengetahuan dia kalau saya bos dia, nantinya sikap dia benar-benar berbanding terbalik dan sepertinya dia nggak pantas untuk bekerja di kantor saya Pak. Yang notabene kantor saya ini harus memiliki attitude yang baik Pak. Pak Agung mengerti kan? Iya mengerti Bu. Jadi sekali lagi saya minta maaf, untuk kali ini saya nggak bisa bantu Pak Agung. Ya nggak apa-apa Bu. Saya juga minta maaf sama Bu Sinta Bu. Oke, kalau gitu kita pergi masuk ke dalam aja gimana Pak? Saya juga pengen tahu di dalam. Ya baik Bu. Yaudah yuk.